Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali hari ini saya bisa hadir di ruang dengar Bapak Ibu sekalian dalam sebuah topik seperti yang ada di layar, bebas dari kecemasan. Sebuah topik yang saya yakin saudara kita semua sedang membutuhkannya, karena sedikit banyak dalam hidup ini pasti kita akan bertemu dengan yang namanya kecemasan. Barangkali sementara Anda sedang mendengarkan ini, Anda sedang hidup dalam kecemasan. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya untuk memikirkan bagaimana hidup kita bisa bebas dari kecemasan. Saudara-saudara, cemas atau khawatir itu bisa merugikan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah mengatakan, janganlah kamu cemas, janganlah kamu khawatir. Apalagi Rasul Petrus menyarankan kepada kita, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya karena ia yang memperdulikan kamu. Nah, itulah topik yang akan kita bahas, dan ada sebuah ayat yang saya pikir saudara sangat senang ayat ini. Ayat ini mengatakan begini, di Amsal 15:16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Nah, itu topik kita. Tapi sebelum kita masuk dalam topik, izinkan saya menyapa sahabat-sahabat yang ada di Papua, Maluku, NTT, yang ada di NTB, Bali, saudara-saudaraku yang berada di Pulau Sulawesi, ya, mulai Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, terutama yang ada di Manado dan sekitarnya yang selalu mengikuti. Ada banyak saudara-saudara yang dari Langowan yang selalu mengikuti Making Life Better. Demikian juga yang di Kalimantan, Sabah, Hong Kong. Salam untuk yang di Hong Kong, dan yang ada di Kuching, ya, Brunei Darussalam, Sumatera terutama, dan juga saudara-saudara yang ada di Taiwan, bahkan yang ada di Amerika. Saudara-saudara, saya senang hari ini bisa hadir dengan topik ini, karena topik ini sangat-sangat relevan, karena hampir semua, kalau kita mau jujur, kita pasti memiliki kecemasan atau bergumul dengan hati yang cemas. Hati yang cemas, hati yang khawatir, ketakutan, itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Nah, kita akan membahas ini, dan ayatnya sudah tadi saya ambil dari ayat ini, saudara-saudara, Amsal 15 ayat 16, ya. Amsal 15 ayat 16 yang mengatakan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ini menarik ini, saudara-saudara. Lebih baik sedikit barang disertai dengan takut akan Tuhan. Nah, kalau lebih baik lagi bisa banyak barang disertai takut akan Tuhan. Yang jadi masalah adalah banyak barang tapi cara mengumpulkan barang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang membuat Anda banyak hidup dengan kecemasan. Kita bahas nanti. Tapi saya menyalami yang di Ambon, Pak Wahyu, ya. Salam Pak Wahyu, sahabat-sahabat kita yang lain yang ada di Ambon sana. Ibu Novriandi, ya, yang salam, atau Bung Novriandi, salam. Kemudian Yvonne Kiling yang sudah bergabung, sahabat saya Dina Sisi yang selalu bergabung dengan Making Life Better, saudara-saudaraku yang ada di Jawa Tengah, ya, Pak Supriyanto, kemudian Ibu Yulin Rompis yang sudah bergabung, salam. Saya menyalami Anda semuanya. Kiranya pagi hari ini ada sukacita dari Tuhan, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal memerintah hidup saudara, ada kekuatan dari dalam yang membuat Anda bisa tersenyum walaupun sedang menghadapi kesulitan, walaupun sedang menghadapi masalah,
Walaupun sedang menghadapi problema kehidupan, Anda masih bisa bangun pagi dan mengatakan, Tuhan Engkau baik, sungguh Engkau baik. Bahkan saudara dalam situasi sulit masih bisa mengatakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Saudara-saudara, Pak Rick Warren baru menulis buku mengenai The Power of Gratitude, kuasa mengucap syukur. Ternyata saudara-saudara, jangan pernah meremehkan kekuatan mengucap syukur. Kalau dibalik ucapan syukur ada satu sikap yang disukai oleh Tuhan, sehingga orang yang mengucap syukur dilimpahi dengan damai sejahtera, dilimpahi dengan sukacita, dilimpahi dengan berkat-berkat dan kuasa. Saudara-saudara masih ingat ada 10 orang kusta atau berapa orang kusta, 12 orang kusta yang 10 tidak mau mengucap syukur setelah disembuhkan, yang 2 kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Itu pelajaran yang luar biasa dalam hidup ini. Don't take for granted. Apa? Jangan merasa itu sudah jadi hak saya. Jadi kalau saya bangun pagi bisa menghirup nafas atau menyaksikan cahaya matahari, itu hak saya. Sudah selayaknya Tuhan memberikan kepada saya. Kalau istri pagi-pagi masak, bikin kopi, pisang goreng, itu sudah kewajibannya dia. Itu hak saya sebagai suami. Itu namanya take it for granted. Nah, jangan hidup dengan take it for granted, seolah-olah itu sudah menjadi bagian saya, itu sudah menjadi hak saya. Orang yang punya sikap seperti itu sulit punya gratitude, sulit punya rasa terima kasih, sulit mengatakan terima kasih ya sayang, sulit sekali saudara. Dan orang yang sulit berterima kasih, sulit menikmati hidup. Karena apa? Biasanya orang ini suka micek. Micek dalam bahasa Jawa itu suka minta tambah, kurang, rasa kurang, rasa kurang, rasa kurang. Padahal sudah banyak dikasih. Gaji suami sudah dikasih semuanya, masih rasa kurang, rasa kurang. Nah, sikap itu mengurangi sukacita dan melukai jiwa Anda. Belajarlah berterima kasih. Miliki gratitude, sikap bersyukur. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, bersyukurlah dalam segala keadaan. Amin. Karena itu akan menolong Anda menjalani kehidupan. Nah, nanti saya akan berdoa buat Anda sekalian. Tetapi buat Ibu Heru atau Ibu Taluku yang sudah bergabung, Maria Maris, kemudian Pak John Sika setia, kemudian Clotilde Sausa yang setia sekali dari Timor Leste. Salam untuk semua pendengar Radio Vos yang sering mendengarkan Making Life Better, agar semua diberkati. Sarhelis yang baru bergabung, dan juga Juliana Tangke yang sudah bergabung. Semua sahabat-sahabat, kita akan membahas topik ini. Kita berdoa dulu supaya kebenaran pada pagi hari ini bisa menjadi pewahyuan bagi kita semuanya. Bapa kami dalam surga, kami rindu firman-Mu jadi rema. Kami rindu Engkau sendiri yang menuntun kami pada kebenaran. Karena kebenaran itu membebaskan. Kebenaran itu memberikan kuasa dan sukacita. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bung Franky, apa kabar Ambon? Ya kan? Selamat siang Pak Pendeta. Yang Bung Franky juga selalu setia. Nah, saudara-saudara, saya mau membahas ini karena kelihatannya ayat ini sepele, tapi kebenarannya sangat dalam. Kalau saudara menjalankan kebenaran ayat ini, saudara-saudara akan dibebaskan dari rasa cemas, ya kan? Saudara bahkan akan dilimpahi Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Jadi ayat yang kita bahas adalah ini. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Mengapa Amsal menuliskan begini? Karena ada orang-orang yang terobsesi dengan kata banyak. Waspadai Anda yang
terobsesi dengan kata lebih banyak, lebih kaya, lebih tinggi pangkatnya, lebih terkenal, lebih berkuasa. Kata lebih yang menyiratkan Anda pengen banyak, kalau tidak bisa Anda kelola, itu justru akan mencelakakan. Maka seorang filsuf, bahkan seorang rohaniawan mengatakan, kalau Anda berdoa, jangan berdoa, berikan saya banyak Tuhan, berikan saya apa yang saya inginkan. Jangan, berikan kepada saya apa yang saya kelola, apa yang mampu saya kelola, apa yang mampu saya manage. Itu harusnya berdoanya begitu. Sebab kalau saudara minta, Tuhan berikan saya lebih banyak, kemudian saudara cemas karena rumahnya 16, ya kan? Di sana ada rumah, situ ada rumah, kota lain ada rumah. Saudara mikir tiap malam, jangan-jangan ada orang yang masuk ke rumah kita, bagaimana itu? Jangan-jangan ada orang yang merampok, bagaimana? Jangan-jangan ada orang yang mengambil barang kita, bagaimana? Tiap malam yang harusnya Anda istirahat tidur nyenyak, akhirnya Anda tidak bisa tidur nyenyak karena apa? Kebanyakan barang. Berapa banyak orang yang hari ini mahnya kambuh, asam lambungnya naik, saudara menderita penyakit, stres, saudara tidak punya kesempatan untuk bisa menikmati, tidak bisa tidur nyenyak, makan enak, karena tiap hanya mikir, aduh nanti bagaimana harta kita yang di sana, aduh bagaimana rumah kita yang di sana, aduh bagaimana dengan mobil kita yang di sana. Anda tidak bisa menikmati apa yang ada di depan mata karena mikirin harta yang ada di sana, yang sana, sehingga ayat ini mengatakan lebih baik sedikit, tapi disertai dengan takut akan Tuhan, daripada punya banyak, tapi disertai dengan kecemasan. Itu nomor satu. Nomor dua, waspadai dengan obsesi punya banyak, saudara. Karena Anda yang terobsesi pengen punya banyak, pengen pangkat lebih tinggi, pengen lebih terkenal, tidak ada salah. Tapi akan menjadi salah kalau Anda justru kehilangan apa yang esensial dalam hidup, apa yang penting dalam hidup, demi mengejar kekayaan, kelebihan, ketenaran, kekuasaan. Anda mengorbankan apa yang penting, yang menjadi prioritas. Apa itu, Pak? Hubungan. Demi mengejar karir, demi mengejar pangkat, demi mengejar jabatan, kemudian Anda mengorbankan pernikahan contohnya. Saudara nanti akan menyesal. Karena setelah saudara memiliki segalanya, Anda ditinggalkan oleh orang-orang yang Anda cintai. Kitab Amsal bilang, bodoh. Engkau menjadi orang yang bodoh karena engkau mengorbankan apa yang penting. Apa yang penting? Kesehatan. Anda menggunakan setiap pagi, siang, malam kerja demi lembur supaya dapat lebih. Anda melupakan waktu istirahat, banting tulang siang jadi malam, malam jadi siang. Setelah uangnya terkumpul, uangnya habis untuk bayar rumah sakit demi mengembalikan kesehatan. BODOH. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya mengajak semuanya untuk bagaimana caranya supaya kita bebas dari kecemasan. Syukuri apa yang ada. Jangan terobsesi dengan lebih banyak. Saya mau Anda kembali kepada kisah orang muda, orang kaya yang bodoh itu. Dia kan masih ingat? Orang kaya yang bodoh yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, gara-gara ada orang yang tanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kasih tahu saudara saya supaya dia mau berbagi warisan dengan saya." Yesus menegur orang itu, "Siapa yang telah mengangkat saya menjadi hakim kalian?" Dengar cerita ini. Ada orang kaya,
Pemuda yang pekerjaannya menanam, memanen, mengumpulkan hasil panen, masukkan ke dalam lumbung, merombak lumbungnya lagi supaya lebih besar, dia menanam lagi, dia memanen lagi, dia membawa lagi hasilnya ke dalam lumbung. Kemudian setelah terkumpul banyak hartanya, dia baru bilang sama jiwanya, "Hai jiwaku, ada banyak makanan yang terkumpul untuk bertahun-tahun lamanya. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Malam itu baru mau makan sate ayam, belum sempat menelan, dia mati duluan." Kemudian ada pertanyaan, lalu untuk siapakah hartanya itu nanti? Kemudian Yesus mengajarkan, makanya waspadalah terhadap ketamakan. Saudara-saudara, hati yang tamak, yang mau lebih banyak, lebih gede, lebih terkenal, lebih berkuasa, lebih, itu bisa menyiksa Anda. Maka benar apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, kalau minta kepada Tuhan, mintalah Tuhan berikan apa yang bisa aku kelola. Supaya apa? Anda tidak stres. Karena kalau Anda diberkati Tuhan dengan lebih tapi tidak bisa mengelola, untuk apa Anda punya lebih? Amin. Mari kita merenung sejenak di sini. Karena Yesus memberikan peringatan kepada kita, waspadalah terhadap ketamakan. Lukas 12. Orang-orang yang tamak itu, saudara-saudara dengar, yang suka ngambil uang rakyat, yang suka nyuri uang rakyat, yang nilep uang negara, yang tidak peduli itu jatahnya orang miskin dia ambil. Suatu saat orang itu akan menderita. Kenapa? Di dalam hati kita Tuhan sudah taruh hakim yang sangat adil, yang tidak bisa disuap, tidak bisa merekayasa perkara, tidak bisa hanya demi keluarga. Hakim itu namanya hati nurani. Hati nuranimu tidak bisa membohongimu. Nah, kalau kita melanggar apa yang kita yakini, kemudian akhirnya kita konslet hatinya, rasa gelisah, rasa bersalah, tidak bisa makan, telinganya budek, saudara akhirnya tidak bisa menikmati hidup ini, mau berdoa, tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Untuk apa hidup ini? Maka saudara-saudara, lebih baik sedikit disertai takut akan Tuhan daripada banyak tetapi disertai dengan kecemasan. Amin. Hafalkan Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Nah, saya sudah baca banyak miliuner, orang-orang kaya yang bunuh diri, orang-orang kaya yang berakhir di penjara, orang-orang kaya yang hidupnya tidak bahagia, orang-orang kaya yang pada akhirnya dia menjual segalanya, dia pergi ke gunung seperti Robby Sharma. Dia jual Ferrarinya karena dia tidak bahagia dengan mobil Ferrari dan kekayaannya. Dia pergi bertapa untuk mencari kedamaian. Jadi saya diingatkan dengan lagu waktu saya baru bertobat, ya kan? Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curam-curam ku turun mencari damai. Tapi damai tidak didapatkan jua kecuali di dalam Yesus Tuhan. Saudara-saudara, jadi jangan sampai Anda menjadi korban atas kerakusan dirimu sendiri. Jangan menjadi korban atas ketamakanmu sehingga Anda terobsesi untuk punya lebih tapi tidak bisa dikelola. Yang lahir adalah rasa kecemasan, rasa khawatir yang menyiksa jiwa. Katakan amin. Lalu Pak, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya saya bisa hidup dengan tenang? Ikutilah nasihat Alkitab. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Rasul Paulus menasihati kita,
Belajarlah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan dia pernah mengucapkan sebuah kesaksian, dan kesaksiannya itu meneguhkan saya. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Baru kemudian dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus mengatakan, aku telah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Jadi kalau Anda ingin bebas dari kecemasan, yang pertama, belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ibu Mulyati, Bung John, Mince, Dina Sisi, bagaimana kalau Anda menuliskan di status sebagai sebuah komitmen? Aku telah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Belajar mencukupkan diri supaya tidak terobsesi untuk punya lebih banyak, lebih kaya, lebih hebat, lebih terkenal, lebih berkuasa, tetapi kondisi jiwa Anda justru cemas. Tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa menikmati pernikahan, karena demi mencapai lebih banyak Anda justru merusak hubungan pernikahan. Sudah banyak buktinya. Amin. Jadi yang pertama, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Yang kedua, kalau sudah merasa cukup, yang saya katakan tadi, belajar memiliki gratitude, belajar memiliki atau membangun sikap berterima kasih, belajar bersyukur dengan apa yang ada di depan mata, bersyukur. Saya kemarin merenung dengan istri saya ini, waduh luar biasa. Saya berterima kasih Tuhan memberikan istri yang cakap dalam mengelola berkat Tuhan, saudara-saudara. Saya tidak menyangka dulu kami memulai pelayanan dengan situasi yang sangat sulit sekali. Kalau saudara mengikuti sejarah pelayanan kehidupan saya, saudara, saya sendiri kagum dengan cara Tuhan. Saya memulai pelayanan di kota Selopuro atau desa Selopuro di bagian dari Welingi, saudara-saudara, atau Blitar, dengan jemaat 20 orang, persembahannya 2.500 pada hari Minggu. Itu kira-kira tahun 86-87. Untuk makan satu minggu aja tidak bisa. Dapat sumbangan dari organisasi 25.000 satu bulan. Kami masih pengantin baru. Hari atau bulan kedua istri mulai mengandung. Semua kado pernikahan habis dijual untuk makan, saudara-saudara. Kami hidup susah. Kemudian pindah ke Semarang, melayani sebuah jemaah di daerah Banyumanik dengan persembahan yang untuk beli susu anak saya habis dalam satu bulan. Kami harus terus beriman. Kemudian dipercaya oleh Tuhan untuk mengambil program S2 di Filipina, tinggal di Filipina 3 tahun, mengandalkan biaya sponsor yang kadang-kadang kurang, maka istri saya harus bekerja di perpustakaan. Saudara-saudara, kami menjalani kehidupan, pulang mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti di Malang. Tidak lama setelah itu kami sudah merasakan rasa nyaman, banyak undangan pelayanan, banyak berkat. Tapi kemudian dipindah ke Ambon. 3 tahun setelah pindah ada kerusuhan. Semua yang kami miliki habis pindah ke Bali hanya dengan 2 koper. 24 tahun yang lalu. Saudara-saudara, dalam situasi kekurangan waktu itu, kami hanya bisa mengandalkan Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Saya belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Makan 1 kali, it's okay, ya kan? Tidur di lantai dengan tikus-tikus yang lalu lalang, it's okay, di pengungsian, halo. Pindah ke Bali, dikontrakkan rumah tanpa meja, tanpa kursi, tanpa tempat tidur, tidak ada kompor, tidak ada piring. Haleluya, Tuhan baik.
Dan sekarang kami diberkati oleh Tuhan. Kami tidak pernah lupa itu, bahwa semua itu diizinkan oleh Tuhan. Dan istri saya tidak pernah mengeluh. Coba bayangkan, istri saya sampai hari ini dalam situasi sulit, dalam situasi kekurangan, dalam situasi menghadapi tantangan, dia tidak pernah mengeluh. Sampai hari ini saya diberkati, saudara-saudara. Karena ternyata apa? Kita sudah belajar mengembangkan sikap gratitude. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Kami baru merenung, selama COVID kemarin kami bisa beli rumah. Dia menabung 34 tahun. Selama 34 tahun dia menabung. Dia bisa membelikan rumah buat anak-anak kami. Masing-masing punya rumah satu-satu. Saya juga sedang bangun rumah untuk masa depan saya. Saudara-saudara, semua ini terjadi karena apa? Belajar mencukupkan diri. Saudara-saudara, ini penting sekali bagi Anda semuanya. Pelajaran yang ketiga, tolong atur keseimbangan dalam hidup ini. Apa maksudnya? Supaya tidak dilanda kecemasan, aturlah keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Ibu-ibu, dengar. Aturlah keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Kalau gaji suamimu hanya 5 juta, jangan beli tas harga 6 juta. Iya kan? Nanti makanya bagaimana? Oh, ambil pinjaman, Pak. Itu pinjaman, apalagi kalau onjol, pinjaman online itu, pinjol, itu akan mencekik Anda. Lebih baik, saudara-saudara, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Saya dikasih nasihat oleh Pak Larry Stockstill. Saudara-saudara, selalu sisipkan 15% dari income Anda ditabung. Sisipkan 15% ditabung. Jadi kalau ada gaji bulanan, jangan lupa ambil dulu, kembalikan kepada Tuhan 10%. Ambil 15%-nya untuk ditabung, sisanya dikelola. Dan apa yang perlu Anda lakukan? Seimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran supaya Anda tidak terus merasa kurang. Maka manajelah keinginan Anda. Kelola keinginan Anda. Jangan dikit-dikit pengen seperti tetangga. Tetangga beli mobil, Anda kredit mobil. Tetangga baru beli tas baru buatan Itali, Anda kredit tas baru. Nanti Anda tersiksa oleh karena Anda tidak bisa mengelola apa yang ada. Hidup ini singkat, saudara-saudara. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kemarin saya sudah membahas bahagia itu apa? Bahagia itu balance. Bahagia itu apa? Bahagia itu seimbang. Seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Seimbang antara kerja dan istirahat. Seimbang antara doa dan bekerja. Seimbang dan seimbang dengan yang lain-lain. Jadi saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, life is short. Saudara-saudara, jangan sampai Anda tersiksa. Oleh karena akhirnya Anda akan bermasalah dengan diri Anda sendiri. Ingat baik-baik, mintalah kepada Tuhan apa yang Anda bisa kelola. Jangan meminta apa yang justru merusak jiwa, karena tidak bisa Anda kelola. Maka lebih baik sedikit barang disertai dengan takut akan Tuhan, daripada banyak barang disertai dengan kecemasan. Saya sudah belajar, saudara-saudara, hati itu kalau tenang, karena tidak mikirin hartanya yang di sini, di sana, di sini. Hati tenang itu tidur nyenyak, makan enak. Walaupun yang ada di depan matanya nasi sama ikan asin, sama sambal, Anda bisa menikmatinya karena apa? Hati tenang. Sebaliknya, kalau hati gelisah, diliputi dengan kecemasan, walaupun di depan mata ada ayam goreng, ikan bakar, sate kambing, Anda tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Karena kecemasan dalam hati itu melukai jiwa,
Maka hidup yang sekali ini saya sarankan kepada Anda semuanya, belajarlah tadi yang saya katakan mencukupkan diri. Amin. Belajarlah untuk membangun sebuah sikap gratitude, berterima kasih. Belajarlah mengelola keinginan. Dan yang terakhir, belajarlah berbagi dengan mereka yang sedang membutuhkan. Jangan pelihara sifat skakar. Jangan pelihara sikap medit, pelit, kikir, ket-ket. Itu sikap itu tidak membahagiakan, karena saya belum pernah melihat orang yang pelit itu bersuka cita. Orang pelit sulit bersuka cita, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya meminta Anda semuanya, hidup ini hanya sekali, mari kita belajar menikmatinya. Amin. Haleluya. Dan ini pelajaran dari kita semuanya, untuk kita semuanya. Bagikan kepada teman-teman bagaimana bebas dari rasa kecemasan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Membangun sikap gratitude, belajar berterima kasih, mengelola keinginan, dan belajar berbagi. Karena apa? Kalau Anda diberkati dengan rezeki, di balik setiap rezeki yang Anda miliki ada rezeki orang lain. Artinya Tuhan punya rezeki lewat Anda untuk orang lain. Maka jangan jadi orang pelit, hidup hanya sekali. Katakan amin, saudara-saudara. Haleluya. Jadi saya mau berdoa buat Anda semuanya yang sedang cemas, nanti bagaimana anak saya, nanti bagaimana harta saya, nanti bagaimana milik saya, nanti bagaimana saham saya, nanti bagaimana tabungan saya. Tidak usah cemas, serahkan kepada Tuhan. Dan kalau hari ini saudara mengatakan, Pak Paulus, tolong doakan saya Pak, saya mau menikmati hidup yang singkat ini. Karena kecemasan itu mencekik. To choke, to worry is to choke. Apa artinya? Kata khawatir itu dalam bahasa Inggris artinya tucuk. Tucuk ini mencekik. Kalau kita melakukan sama-sama 10 menit, kita semua akan mati. Kecemasan bisa membunuh, kekhawatiran bisa mencelakakan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bertanya, apakah dengan khawatir kamu bisa menambahi umurmu 1 hasta saja? Tidak bisa. Maka serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Janganlah cemas hatimu. Makanan hari ini cukup buat hari ini. Kesusahan hari ini cukup buat hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri. Katakan amin. Dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya orangnya gampang cemas, saya gampang khawatir, saya tidak bisa menikmati hidup, pikiran saya gampang kalut. Taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa buat saudara-saudara. Amin. Bapa kami dalam surga, kami berdoa di dalam nama Yesus. Hati yang cemas, hati yang khawatir, hati yang selalu dihantui dengan ketakutan, kan takut kurang, takut masa depan, takut celaka, takut dengan hal-hal yang lain. Ampuni kami Bapa, karena kami kurang percaya kepadamu. Dan biarlah Engkau menjamah saudara-saudaraku yang sedang membutuhkan jamahan Tuhan, memperkuat iman, membaharui pengharapan. Biarlah kami bisa hidup dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan pada akhirnya kami bisa menikmati hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ingat baik-baik, ini ayat yang kita bahas saudara-saudara. Ayat ini akan menolong saudara-saudara. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amin, saudaraku. Jangan lupa bagikan renungan ini untuk sahabat-sahabat saudara. Jangan lupa bagikan kebenaran firman ini untuk teman-teman Anda, karena kebenaran ini bisa membebaskan kita dari ikatan rasa khawatir dan kecemasan. Amin. Salam untuk semuanya. Tolong renungkan lagi dari depan. Dan saya senang sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk para sahabat yang sudah menyumbang untuk membeli hadiah Natal para hamba Tuhan di pedesaan, khususnya sepatu baru. Membelikan sepatu baru, 1000 pasang sepatu baru dengan harga hampir 200 juta. Saudara-saudara,
sudah terkumpul 25 juta dalam waktu 5 hari. Jadi terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah berdonasi, dan bagi Anda yang tergerak untuk sama-sama berdonasi atau membantu hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan sepatu, saudara-saudara, saya mau saudara langsung meng-SMS nomor ini. Saudara yang rindu berdonasi, nomor ini akan menjadi nomor di mana saudara bisa kirim SMS, katakan, Pak, saya mau menyumbang, Pak, saya mau membantu, kirim ke sini, nanti kami akan kirim nomor rekeningnya. 1000 hamba Tuhan di pedesaan dengan sepatu baru yang bagus, bisa untuk keliling jalan, melayani, memberitakan kabar baik. Alangkah indahnya telapak kaki orang yang memberitakan kabar baik. Jadi saudara-saudara, buatlah Natal tahun ini Natal yang berarti dengan menyumbang 200.000 untuk satu hamba Tuhan untuk hadiah Natal sepatu baru di pedesaan. Yang tergerak, saudara bisa SMS di nomor ini. Tuhan memberkati, God bless you. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya.